Sosial yang beranggota saya Panji Madrid dan saya Muhammad Rifki Alfariji. Saya Reza Fadilah Mawi. Saya Suciadah Nuriyah. Saya Alwan Maulana Putra. Oke, lanjut. Nah, pertama-tama di sini kita menganalisis lingkungannya terlebih dahulu. Objeknya di sini kopi senja, di mana adalah sebuah kedai kopi yang berawal dari sebuah komanditer penoscape atau CV di Bandung. Dengan konsep unik dan kopi berkualitas, kopi senja berhasil menarik perhatian pelanggan dan berkembang pesat. Dalam waktu 2 tahun, kopi senja telah memiliki 3 cabang di kota-kota besar di Jawa Barat. Melihat potensi pasar yang besar, para pemilik kopi senja berencana untuk melakukan ekspansi secara bertahap di luar Jawa Barat. Mereka memiliki beberapa opsi. Yang pertama, membentuk perusahaan terbatas atau PT. Dengan membentuk PT, kopi senja dapat menarik investor lebih besar dan mendapatkan akses ke pendanaan yang lebih luas. Nah, ini juga berarti adanya perubahan struktur organisasi dan potensi hilangnya kendali penuh dari pemilik awal. Nah, untuk yang kedua, mempertahankan bentuk CV dan melakukan kemitraan. Opsi ini dianggap paling aman karena tidak mengubah struktur organisasi yang sudah ada. Nah, kopi senja dapat melakukan kemitraan dengan pengusaha lokal di setiap daerah untuk membuka cabang baru, namun pertumbuhan mungkin akan lebih lambat dan sulit untuk mengontrol kualitas secara seragam. Nah, selain itu, kopi senja juga menghadapi isu tanggung jawab sosial terkait dengan bagaimana kopi senja dapat memberikan kontribusi positif pada komunitas kopi lokal di sekitar setiap cabang yang akan dibuka. Pertanyaan 1. Analisis kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi struktur organisasi. Kekurangan dari setiap opsi struktur organisasi yaitu PT dan CV yang dipertimbangkan oleh kopi senja. Yang kedua, identifikasi dan analisis potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam setiap struktur organisasi tersebut. 3. Berikan rekomendasi strategi tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan oleh kopi senja untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi. Di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, analisis kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi struktur organisasi. Yang pertama, membentuk perusahaan terbatas atau PT. Kelebihannya, akses ke pendanaan yang lebih luas. PT memiliki kemampuan untuk menjual saham kepada publik atau mencari investor yang memungkinkan akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar untuk ekspansi lebih cepat. Yang kedua, tanggung jawab terbatas. Pemilik PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan yang mengurangi risiko pribadi. Yang ketiga, reputasi yang lebih kuat. PT sering dianggap lebih formal dan kredibel di mata investor dan pihak eksternal. Ini bisa membantu dalam menarik investor baru dan meningkatkan citra merek. Yang keempat, peluang ekspansi yang lebih cepat. Dengan pendanaan lebih besar dan struktur yang lebih formal, PT dapat mempercepat ekspansi ke luar Jawa Barat. Selanjutnya ada kekurangan. Pertama, pengurangan kendali penuh. Pemilik awal akan kehilangan sebagian kendali atas keputusan perusahaan jika ada investor luar yang terlibat. Kedua, struktur organisasi yang lebih rumit, di mana PT memerlukan struktur organisasi yang lebih kompleks, termasuk dewan direksi, komisaris, dan manajemen yang lebih formal. Yang ketiga, beban administratif yang lebih berat, di mana PT harus mematuhi regulasi yang lebih ketat, termasuk laporan keuangan yang lebih rinci dan audit yang lebih sering, yang bisa meningkatkan biaya operasional. Dan untuk mempertahankan bentuk CV dan melakukan kemitraan, kelebihannya adalah pertama, struktur organisasi yang fleksibel. CV lebih sederhana dan lebih mudah dikelola karena tidak ada keharusan untuk memiliki dewan direksi atau komisaris. Pemilik dapat menjaga kontrol lebih besar terhadap keputusan. Dan yang kedua, beban administratif yang lebih ringan. CV tidak diwajibkan untuk mematuhi aturan yang sama ketatnya dengan PT, sehingga beban administratif lebih ringan.
Dan ketiga, potensi kerja sama dengan pengusaha lokal melalui kemitraan. Kopi Senja dapat menjalin hubungan dengan pengusaha lokal yang memahami pasar setempat dan dapat mempercepat proses penetrasi pasar. Dan selain itu ada juga kekurangan. Yang pertama, kemampuan pendanaan terbatas. Karena tidak ada saham atau investor eksternal, pengumpulan dana mungkin terbatas. Hal ini dapat memperlambat ekspansi. Kedua, kontrol terbatas di cabang baru. Dalam kemitraan, meskipun ada kontrol, namun kualitas dan standar operasional bisa lebih sulit diawasi secara ketat karena ketergantungan pada mitra lokal. Ketiga, tanggung jawab tak terbatas. Pemilik CV dapat bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban perusahaan jika terjadi masalah keuangan yang meningkatkan risiko pribadi. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu potensi konflik kepentingan dalam setiap struktur organisasi. Yang pertama itu membentuk perusahaan terbatas atau enggak PT. Nah, konflik kepentingan antara pemilik dan investor juga Kopi Senja menarik investor eksternal. Mungkin akan muncul konflik antara pemilik awal dan investor mengenai arah perusahaan, terutama dalam hal keputusan ekspansi dan kebijakan perusahaan. Investor biasanya ingin melihat pengembalian yang cepat, sementara pemilik bisa lebih memperhatikan kontrol dan kualitas. Nah, untuk yang keduanya itu pengaruh pemegang saham. Nah, pengaruh pemegang saham jika ada banyak pemegang saham, keputusan perusahaan mungkin tergantung pada suatu mayoritas yang bisa mengesampingkan pandangan pemilik asli. Pemilik asli mungkin merasa kurang dihargai jika keputusan yang diambil tidak sejalan dengan visi awal mereka. Untuk yang ketiganya itu pengelolaan sumber daya. Pemisahan antara pemilik dan manajemen dapat menciptakan kesenjangan dalam pengelolaan. Manajer yang ditunjuk oleh pemegang saham mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek aja, nah, daripada menjaga kualitas produk kopi dan pelayanan yang konsisten. Kemudian mempertahankan bentuk CV dan melakukan kemitraan. Yang pertama, konflik dengan mitra lokal. Dalam kemitraan dengan pengusaha lokal bisa timbul ketidaksepahaman mengenai pengelolaan cabang, pembagian keuntungan, dan cara menjaga kualitas. Misalnya, mitra lokal mungkin ingin menurunkan standar untuk mengurangi biaya operasional yang dapat mempengaruhi reputasi merek. Yang kedua, konflik kepentingan dengan pengusaha lokal. Pemilik CV dan pengusaha lokal bisa memiliki pandangan yang berbeda mengenai strategi pertumbuhan dan prioritas. Pengusaha lokal mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada membangun merek jangka panjang. Yang ketiga, masalah pengawasan. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab manajerial dan kontrol kualitas, bisa timbul ketidaksepahaman tentang cara menjalankan cabang dengan standar yang konsisten. Selanjutnya, rekomendasi strategi tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan oleh Kopi Senja. Yang pertama, memberdayakan petani kopi lokal. Pembelian langsung dari petani lokal, Kopi Senja dapat mengembangkan kemitraan langsung dengan petani kopi di daerah-daerah tempat mereka membuka cabang. Ini akan memberikan dampak positif bagi komunitas kopi lokal, sekaligus meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, program pendidikan untuk petani kopi, menyediakan pelatihan bagi petani kopi mengenai cara menanam kopi yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Ini dapat meningkatkan dan hasil kopi lokal serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya menjalankan program lingkungan. Yang pertama, pengelolaan limbah kopi. Kopi Senja dapat mengembangkan program pengelolaan limbah kopi dengan cara mendaur ulang ampas kopi untuk dijadikan produk lain seperti pupuk organik dan bahan bakar. Yang kedua, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke kemasan yang ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan yang dapat terurai dan dapat didaur ulang. Dan untuk program sosial untuk komunitas sekitar.
Pertama, pemberdayaan ekonomi lokal. Kopi Senja dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar cabang, mulai dari barista hingga staf operasional. Program ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan dengan komunitas setempat. Kedua, sponsor untuk program kesehatan atau pendidikan mengalokasikan sebagian dari keuntungan untuk mendukung program sosial, seperti pendidikan untuk anak-anak lokal atau program kesehatan masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang lebih luas. Kemudian ada kolaborasi dengan komunitas kopi, yaitu dengan mengadakan event atau festival kopi. Kopi Senja dapat berkolaborasi dengan petani dan komunitas kopi lokal untuk mengadakan festival kopi atau event lainnya yang memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas, sekaligus mempromosikan keberlanjutan industri kopi. Dengan strategi-strategi tersebut, Kopi Senja dapat tidak hanya memperluas bisnisnya, tetapi juga memberi dampak positif yang signifikan bagi komunitas lokal dan lingkungan. Nah, begitu saja dari kelompok 1 tentang integrasi lingkungan di Kopi Senja. Nah, bila kurang jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.